Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Indonesia? Apakah negara dengan beribu pulau? Ataukah negara dengan beragam budaya yang sangat banyak jenisnya? Mungkin kita bisa mendefinisikan Indonesia dengan deskripsi-deskripsi yang sangat umum itu. Tapi secara personal, ketika saya mendengar kata Indonesia, apa yang saya pikirkan bukanlah Indonesia yang terlihat dari sisi luarnya, melainkan apa yang ada di dalamnya, yaitu orang-orangnya. Mungkin sudah tidak asing lagi telinga kita ketika kita mendengar orang lain berkata bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari orang-orang yang sangat ramah dan juga terbuka. Indonesia sangat menjunjung tinggi kebudayaan gotong royong. Berada di Indonesia akan membuat kita merasa bahwa kita tidak benar-benar hidup sendirian. Tetapi semakin saya bertumbuh, saya mulai melihat Indonesia yang lebih kompleks dan beragam. Bukan keberagaman alat musik, ataupun baju adat, ataupun permainan, melainkan keberagaman jenis manusia yang tinggal di dalamnya. Seumur hidup saya tinggal di kawasan modern di daerah perkotaan besar di Indonesia, yaitu Surabaya, khususnya Surabaya Barat. Seiring waktu bertumbuh di tempat ini, saya menyadari bahwa tempat saya bertumbuh ini berbeda dengan apa yang ada di bayangan saya ketika saya mendengar kata Indonesia. Pada sore hari, daripada melihat warga yang berkumpul dan bermain bersama di depan rumah, yang saya lihat setiap hari adalah warga yang mengunci pintu rapat dan menutup jendela rumah. Hal ini bisa juga disebut dengan individualisme, di mana manusia lebih berfokus kepada diri mereka sendiri dibandingkan dengan orang lain di sekitar mereka. Saya merupakan orang yang suka mengeksplor. Salah satu cara favorit saya untuk mengeksplor lingkungan-lingkungan baru dan mendapatkan pengalaman baru, khususnya di daerah Indonesia, adalah dengan menjadi volunteer atau melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena dengan berkeliling ke daerah-daerah ini, saya jadi memahami bahwa ternyata tidak semua orang adalah individualis. Melihat Indonesia dengan lebih mendalam menciptakan definisi baru dalam diri saya mengenai apa itu Indonesia yang sebenarnya. Setelah mengenal lebih dalam tentang Indonesia, bagi saya daya tarik terbesar Indonesia justru bukan ada di keindahan alamnya maupun keberagaman budayanya yang sangat digembor-gemborkan oleh masyarakat, melainkan ada dalam momen-momen sederhana dalam kehidupan orang-orang yang membentuk bangsa Indonesia sendiri. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti berkumpul sore di teras rumah, saling bercerita saat membeli sayur di tukang sayur keliling, bermain bola di jalan ketika sore hari, ataupun dari para lanceng duduk di depan rumah dan tersenyum ketika disapa orang lewat. Bagi saya, kebersamaan-kebersamaan kecil dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia ini adalah apa yang menyatukan kita menjadi satu bangsa, yaitu satu bangsa Indonesia. Banyak orang bilang negara ini adalah negara yang sangat ramah, dan saya sangat setuju dengan statement itu. Tapi, hanya jika kita masih bisa menjaga cara hidup yang membuat kita saling hadir di kehidupan satu sama lain, dan menjadi satu bangsa Indonesia yang bersatu dengan kehangatan. Bagi saya secara personal, Indonesia bukan hanya tentang siapa kita secara individu, maupun apa itu Indonesia secara general, melainkan bagaimana kita sebagai satu bangsa memilih hidup bersama dan memperoleh kebahagiaan dalam kebersamaan sederhana di kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa Indonesia yang satu.